Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSI MT, yang pada pertemuan ketujuh mata kuliah praktikum biokimia atau disingkat PBio ini, saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai praktikum ekstraksi kasein. Jadi kalau di minggu sebelumnya saya menjelaskan teorinya mengenai ekstraksi kasein ini, untuk kali ini saya akan menjelaskan praktikumnya itu sendiri untuk ekstraksi kasein dari susu sapi ini. Oke, baik. Yang pertama, ya kita lihat dulu videonya untuk ekstraksi atau isolasi kasein dari susu ini, di mana sumber videonya adalah dari Amrita University atau Amrita V-Lab YouTube channel. Videonya sekitar 3 menit, jadi mari kita nonton saja dulu. Isoelectric precipitation of proteins, casein from milk. Milk contains various types of proteins, with most of them in very small amounts. Traditionally, milk proteins were classified into caseins, whey proteins, and minor proteins. Casein is a group name for the dominant class of proteins in milk. It is responsible for the white opaque appearance of milk as it combines with calcium and phosphorus to form clusters of casein molecules called micelles. The isoelectric point of a protein is a pH at which the molecule is electrically neutral. As the pH of milk is much higher than the Oke, itu kira-kira proses untuk isolasi atau ekstraksi kasein dari susu ini. Yaitu kita setting supaya si kasein atau susu ini berada di pH isoelektriknya, yaitu di sekitar 4,6. Oke, saya lanjut. Nah ini. Jadi untuk praktikum ini, saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi kasein dari susu sapi. Di mana, seperti yang dijelaskan di video tadi, kasein adalah protein dalam susu yang stabil terhadap pemanasan dan tidak akan mengalami denaturasi bila air susu dipanaskan. Tapi kasein dalam air itu merupakan molekul besar yang terdiri dari zat-zat anorganik seperti misalnya kalsium, fosfor, dan juga sedikit magnesium serta sitrat. Nah, kasein ini merupakan suatu misel seperti ini ya, senyawa misel yang mengandung kalsium dan juga fosfat yang membentuk kalsium kaseinat fosfatase kompleks. Titik isoelektriknya itu adalah di sekitar pH 4,6 sampai 5, di mana pada titik ini kasein sangat mudah sekali untuk mengendap. Itulah alasannya kenapa ditambahkan buffer sampai pH-nya itu sekitar 4,6. Nah, kasein ini juga tersuspensi dalam susu, ya dalam kompleks yang tersebut misel ini, di mana kandungan fosfat yang
tingginya itu pada kasein terkait dengan garam kalsium fosfat, sehingga susu menjadi sumber kalsium dalam dietnya. Lalu kappa kasein ini ada juga terdapat dari bagian luar miselnya gitu. Oke, saya lanjut ke bagian praktikumnya ya. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini kira-kira seperti ini. Alatnya gelas kimia, hot plate, batang pengaduk, termometer, gelas ukur 50 dan 10 mili, corong Buchner, Erlenmeyer, penangas air, kaca arloji, spatula, dan pipet tetes. Bahannya sendiri ada susu sapi segar, jelas karena kita mau ekstraksi kasein dari susu. Larutan natrium buffer asetat untuk pengatur pH-nya. Etanol 90%, campuran etanol ether 1:1, ether, aquades, dan kertas saring. Untuk prosedurnya itu sendiri, cukup simpel ya. Jadi ada sekitar segini prosedurnya, agak lumayan panjang. Jadi pertama kita siapkan dulu 50 ml susu. Lalu susu ini dimasukkan ke gelas kimia. Dipanaskan cukup di suhu 40 derajat saja. Kita tambahkan lagi 50 ml buffer asetat yang telah dipanaskan secara perlahan-lahan sambil diaduk gitu. pH campuran sekitar 4,8 sampai 4,6, tapi 4,8 harusnya juga sudah mulai mengendap ya. Terakhir lalu didinginkan pada suhu kamar, lalu endapannya disaring dengan kertas saring. Endapan itu dalam bentuk residu ini yang kemudian dicuci dengan pertama air, lalu ditambahkan 15 ml etanol, kemudian disaring lagi dengan corong Buchner, dicuci lagi dengan perbandingan etanol ether 1:1, dicuci dengan ether, lalu disaring dengan kertas saring. Disaringnya jadi 2 kali ya, lalu endapannya yang kedua dipindahkan ke kaca arloji dan ditimbang. Didapatlah kita kasein atau dapat berat kaseinnya, itu utamanya dalam praktikum ini gitu. Oke, jadi buffer NaAsetat ini terutama ditambahkan setetes sampai pH-nya itu sekitar 4,8 supaya dia mulai mengendap gitu pada suhu pada suhu 40 derajat ini. Oke, itu kira-kira prosedur yang dilakukan di praktikum ini. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi juga cukup banyak ya. Saya akan bahas fenomena yang terjadinya one by one. Pertama, untuk penambahan buffer NaAsetat pada susu. Ini berarti menambahkan konsentrasi dari ion H+-nya dan menurunkan pH-nya. Sehingga dia akan mengadakan reaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Nah, semakin banyak konsentrasi buffer NaAsetat, itu maka akan semakin banyak pula penurunan pH dari susu sehingga titik isoelektriknya semakin dekat. Kalau sudah tercapai, yaitu di sekitar 4,6 sampai 5, maka dia muatan yang saling berlawanan akan saling menetralkan sehingga akan terbentuk gumpalan atau terpresipitasi. Jadi itulah pada titik inilah 4,6 sampai 5 ini kasein akan mudah sekali untuk mengendap. Nah, dalam kondisi asam atau pH yang rendah ini, kasein akan mengendap karena memiliki kelarutan yang rendah pada kondisi asam. Utamanya di titik isoelektriknya ini 4,6 sampai 5 pH-nya. Oke, itu untuk buffer NaAsetat. Berikutnya, nah, endapan yang terbentuk kan sudah menggumpal. Itu disuspensi dengan menggunakan etanol 90%. Untuk apa? Tujuannya karena kasein itu tidak larut dalam etanol. Sehingga etanol ini bisa digunakan untuk memisahkan kasein dengan protein lain. Sehingga kita bisa dapat kaseinnya saja, protein lainnya bisa diikut oleh etanol gitu. Nah, protein selain kasein itu akan melarut, sedangkan kasein akan tetap berbentuk endapan. Jadi seperti yang setelah diketahui ya, di susu sapi itu mengandung protein mencapai 3,25%, di mana 82% protein susu adalah kasein, dan 18% sisanya adalah serum atau whey protein. Jadi itu akan sangat mungkin sekali saat pengendapan, dengan kondisi buffer asam, protein lain itu ikut mengendap juga. Makanya digunakan etanol ini untuk memisahkan kasein dengan protein lainnya dari susu endapan kasein tersebut gitu. Oke. Next adalah, nah, endapan tersebut kemudian disuspensi lagi dengan campuran etanol dan ether dengan perbandingan 1:1. Untuk apa? Ini untuk memisahkan lemak dari endapan kasein. Karena lemak akan ikut melarut bersama dengan ether. Jadi ini karena ether dan lemak itu memiliki sifat kepolaran yang mirip-mirip atau tidak berbeda jauh. Sedangkan etanol akan melarutkan protein atau senyawa lain selain kasein. Tapi kasein akan tetap di dalam bentuk endapannya. Karena kasein tidak larut dengan dalam etanol sehingga kaseinnya akan lebih murni.
Dari situ terakhir lalu endapannya itu dicuci lagi dengan ether. Tujuannya apa? Supaya lebih memurnikan lagi endapan kasein yang telah diperoleh dari lemak-lemak yang mungkin masih tersisa. Sehingga kita benar-benar dapat pure kasein dalam percobaan ini. Itu kira-kira cukup simpel kan untuk mendapatkan kasein dari susu ini? Baiklah. Jadi, kesimpulannya dari percobaan ini, percobaan ekstraksi kasein ini atau isolasi kasein ini menggunakan prinsip pengasaman oleh buffer asam N-asetat untuk mengendapkan si kasein tersebut. Semakin banyak konsentrasi H+ yang dalam hal ini sisanya, dalam hal ini buffer N-asetat yang ketika pada ditambahkan sedikit demi sedikit, maka akan semakin banyak pula penurunan pH dari susu, sehingga akan mencapai titik isoelektriknya, yaitu di pH 4,6 sampai 5, di mana di titik ini kasein sangat mudah sekali dalam mengendap. Dan berikutnya untuk purity-nya atau pemurnian kaseinnya ini dari protein lain itu bisa menggunakan etanol, di mana kasein tidak larut dalam etanol sehingga tetap berada sebagai endapan, sedangkan protein lain akan larut. Sedangkan ini kurang satu ya untuk lebih memisahkan lagi dari lemak itu menggunakan ether, karena kasein tidak larut dalam ether, sedangkan lemak larut dalam ether. Itu kira-kira kesimpulan dari praktikum ekstraksi kasein dari susu sapi ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.